Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gunbar MNJ Official, kanal pembelajaran dan main bareng by Obik Management. Pertama-tama, perkenalkan saya Robi Sandi Disyarti SEMM selaku pemateri pada pembahasan kali ini. Pada bab pertama, Sistem Informasi Manajemen, di sini kita akan membahas seputar tentang pengantar sistem informasi. Apa saja dalam pengantar sistem informasi? Yuk mari kita bahas dan simak selanjutnya. Pembahasan dalam bab pertama, di sini kita akan mempelajari tentang 1. Sejarah, 2. Pengantar sistem informasi, dan yang ketiga, manajer sebagai pengguna informasi, yang terakhir, peranan informasi dalam pemecah masalah. Poin pertama, sejarah. Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi mencakup peninjauan kembali pada bagaimana peranti keras telah mengalami evolusi dan bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Meliputi evolusi peranti keras komputer yang dipelopori oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert pada awal 1946 dan berakhir pada 1960. Selanjutnya, komputer. Komputer berawal dari sistem skala kecil yang pertama disebut dengan komputer mini yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang kita sebut komputer mikro. Selanjutnya, hukum Moore. Hukum Moore menjelaskan tentang salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Poin kedua, pengantar sistem informasi manajemen. Apa itu SIM? SIM menjelaskan bahwa suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Adapun penggunaan dalam SIM meliputi entitas organisasi maupun subunit anak perusahaan, yang pada akhirnya SIM akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak. Yang pertama, peranti lunak pembuat laporan keuangan. Sebagai contoh, laporan keuangan berbasis komputer. Selanjutnya, model matematis. Sebagai contoh, pemrograman sistem berbasis komputer. Poin 3. Pengguna sistem informasi. Kita harus tahu siapa saja pengguna sistem informasi. Pertama, manajer. Kedua, non-manajer. Ketiga, profesional. Keempat, di luar perusahaan. Dalam sebuah organisasi, ada tingkatan sebuah manajer yang kita sebut dengan hierarki manajemen, meliputi top, middle, low. Tugas manajer top. Tingkat perencanaan strategis, meliputi keputusan secara menyeluruh. Tugas manajer middle. Tingkat kendali manajemen, meliputi tingkatan kendali organisasi, menjalankan rencana dan memastikan tujuan organisasi. Tugas low, tingkat kendali operasional, menjalankan seputar aktivitas operasional dalam organisasi. Kemudian, apa saja yang dilakukan seorang manajer? Seorang manajer memiliki fungsi yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi pengorganisasian, yang ketiga, fungsi pengarahan, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Tidak hanya itu, seorang manajer harus dituntut memiliki keterampilan manajerial. Menurut Gary Ayukel, 94, apa saja? Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis mencakup pengetahuan mengenai metode, proses, prosedur, dan teknik menggunakan alat dan peralatan yang relevan bagi kegiatan tersebut. Selanjutnya, keterampilan hubungan antar pribadi mencakup pengetahuan tentang perilaku manusia dan proses-proses hubungan antar pribadi, perasaan,
motivasi, komunikasi secara jelas dan efektif. Keterampilan konseptual mencakup kemampuan analitis umum, berpikir nalar, konsep, kreativitas ide, pemecah masalah, menganalisis peristiwa dan perubahan, serta dapat melihat peluang yang potensial. Hubungan komunikasi. Dalam sebuah hubungan komunikasi, Mintzberg menjelaskan bahwa seorang manajer harus mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, atau informasi kepada karyawan sehingga dapat memahami pesan secara baik dan efektif. Adapun peran manajerial meliputi 1. Peran antar pribadi. Sebagai contoh, harus bisa menjadi seorang tokoh figur, pemimpin, dan penghubung. Kedua, peran informasional. Seorang manajer harus bisa memonitoring sebagai penyebar informasi dan sebagai juru bicara. 3. Peran keputusan. Seorang manajer harus bisa dituntut berwirausaha, memecahkan permasalahan, dan bisa mengalokasikan sumber daya dan sebagai negosiator. Poin 4. Tahapan pemecah masalah. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Hubert Asimov mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah, meliputi aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi. Aktivitas perencanaan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari berbagai tindakan. Aktivitas terakhir, aktivitas peninjauan, yaitu menilai pemilihan masa lalu. Sekian pemaparan dan diskusi kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel Kunbar MNJ.